Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sisters and brothers, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Okay, today we are going to learn the third lesson, My Classroom is Large. Hari ini kita akan belajar tentang materi ketiga yang berjudul My Classroom is Large atau ruang kelasku besar atau luas. Here, di sini, we will continue our last lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu about preposition atau kata depan. So, are you ready for today's class? Apa kalian siap untuk mengikuti kelas hari ini? And before we start the class, let's say basmalah together. Sebelum memulai kelas, mari membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this topic, we will continue to learn about our previous lesson about preposition. Di materi ini kita akan belajar kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang preposition atau kata depan. And last week we have learned about the preposition of place, and there are 10 prepositions of place. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi preposition of place, and there are 10 prepositions of place. Ada beberapa macam atau 10 prepositions of place. And now, let's pronounce each of the following prepositions of place. Sekarang, mari kita berlatih mengucapkan 10 prepositions of place. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Behind, di belakang. Behind, di belakang. In front of, di depan. In front of. Under, under. Next to, next to. Between, between. Near, near. Above, above. Below, below. In, on. And now please open page 22, buka halaman 22 in your English book, di buku bahasa Inggris kalian. There is a part A, let's speak, mari bicara. In that part, there is a picture, ada sebuah gambar, between Indra and Niko, antara Indra dan Niko, yang sedang membersihkan atau membereskan ruangan kelas. So, let's practice. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Look, our classroom is dirty. Lihat, ruang kelas kita kotor. Yes, it is dirty. Ya, ini kotor. Let's clean our classroom. Ayo kita bersihkan ruangan ini. That's a good idea. Itu ide yang bagus. And Indra said, "Okay, I'm sweeping the floor." Oke, aku menyapu lantai. And Nico answered, "I am cleaning the blackboard." Saya membersihkan papan tulis hitam. And Indra said, "Let's do it." Mari kita kerjakan. Dirty, dirty. Kotor. Clean, bersih atau membersihkan. Clean. Sweeping, menyapu. Sweeping, menyapu. Floor, lantai. Floor, lantai. And now please open page 25, buka halaman 25. Di situ kita akan belajar bagaimana cara menggunakan preposition tersebut dalam suatu kalimat. Look, listen, and repeat after me. Lihat, dengarkan, dan ulangi setelah saya. In number 7, there is an example on how to use preposition
on in a sentence. Di situ ada sebuah contoh penggunaan preposition on dalam suatu kalimat. I can see a clock on the wall. Saya bisa melihat jam di atas dinding. There is a clock on the wall. Di dinding itu ada sebuah jam. So, on artinya di atas, yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang ada di atas dengan keadaan menempel, seperti jam dinding atau there is a table on the desk. Di situ ada sebuah buku di atas meja. Nah, on digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang menempel atau ada di atas suatu benda. And please read the example number 8. Lihat dan perhatikan contoh nomor 8. Di situ ada contoh penggunaan preposition above, di atas. Above, di atas. Above digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang lebih tinggi. Jika on digunakan untuk menunjukkan suatu benda di atas yang menempel, sedangkan above digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang ada di atas yang lebih tinggi. I can see a picture above the window. Saya melihat sebuah foto di atas jendela. There is a picture above the window. Di situ ada sebuah gambar atau foto above the window, di atas jendela. Jadi, penggunaan above itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi. And please open page 26, buka halaman 26. Di situ ada beberapa contoh untuk penggunaan prepositions yang lain seperti under, di bawah, in, di dalam, and behind, di belakang. Let's read. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. I can see a chair under the window. Aku bisa melihat sebuah kursi di bawah jendela. Based on the picture, the chair is under the window. Berdasarkan sebuah gambar tersebut, kursi itu ada di bawah jendela. I can see a chair under the window. Aku bisa melihat chair, kursi, di bawah sebuah jendela. Under the window, di bawah sebuah jendela. In number 11, di halaman 11, there is an example on how to use preposition in. Ada sebuah contoh cara menggunakan preposition in, di dalam. I can see some tables in the classroom. Saya melihat beberapa meja di dalam sebuah ruangan kelas. I can see some tables in the classroom. In digunakan untuk penggunaan kalimat yang menunjukkan sesuatu, hal atau benda yang ada di dalam. And in number 12, di halaman 12, ada contoh penggunaan preposition behind, di belakang. Let's read. Mari kita membaca. I can see two chairs behind the tables. Saya bisa melihat two chairs, dua kursi, di belakang the tables. Behind the tables, di belakang meja. Behind, di belakang. I can see two chairs behind the tables. Saya bisa melihat dua kursi di belakang meja. Tables, meja. Behind, di belakang. So, bagaimana? Do you understand? Apa kalian sudah mengerti tentang penggunaan preposition dalam suatu kalimat? And please listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya.
kita mempraktikkan on how to pronounce, bagaimana cara mempronounce atau mengucapkan preposition of place. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah saya. Behind, di belakang. In front of, di depan. Under, di bawah. Next to, di samping. Between, di antara. Near, dekat. Above, di atas. Below, di bawah. In, di dalam. On, di atas atau sesuatu yang menempel di atas sebuah benda. Sedangkan above, di atas yang lebih tinggi. Oke, sister and brother, jangan lupa terus belajar di rumah ya, bagaimana cara penggunaan atau cara mempronounce, cara membaca atau mengucapkan tentang preposition. So, just enough for today's class, cukup untuk kelas hari ini, and thank you for your kind attention, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.